kita kedatangan tamu lagi nih spesial. Kita hari ini akan ngobrol santai dan bahas tentang pentingnya sertifikasi untuk sebuah pabrik maklun. Nah, saya nggak sendirian nih, sudah ada Ibu Rima. Hai Ibu Rima. Hai Bu Kiki, selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Nah, Ibu Rima ini manajer regulasi dari PT Skinsol Cosmetic Industry. Ibu, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, walaupun sekarang setiap hari hujan ya di kota Bandung ini ya. Iya Bu, betul hujan terus. Oke nih, kita mau ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Sebenarnya jenis sertifikasi apa saja yang wajib dipunya oleh suatu pabrik kosmetik, khususnya yang maklun kosmetik nih? Untuk pabrik maklun kosmetik ya, sertifikasi yang wajib dipunya itu adalah sertifikasi CPKB dan sertifikasi sistem jaminan produk halal yang sekarang berlaku di Indonesia ya, itu yang utamanya sekarang. CPKB ya, jadi cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar ya. Dari kemarin kita kayaknya kalau teman-teman di sini nonton podcast kita ini pasti udah CPKB gitu ya. Kayaknya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, untuk mendapatkan izin edar Badan POM dan nomor ID halal untuk sebuah pabrik maklun kosmetik, bagaimana tuh Bu cara mendapatkannya? Untuk izin edar ya? Iya, izin edar Badan POM dan ID halal ini sebelumnya kita harus mendapatkan sertifikasi CPKB tadi yang dibahas duluan ya Bu ya. Jadi harus punya CPKB tadi baru bisa mendaftarkan izin edar. Jadi untuk sertifikasi ini kita ajukan dulu ke Badan POM. Setelah misalkan nanti sudah dapat nih sertifikasinya, baru kita proses selanjutnya ke proses notifikasi registrasi produknya ke Badan POM seperti itu. Kalau untuk halalnya sendiri itu bisa diajukan sekarang ke BPJPH. Dulu kan ke MUI saja kalau untuk regulasi yang lama. Kalau sekarang tuh didaftarkannya ke BPJPH dulu untuk perusahaan dan produknya, baru nanti sebagai LPH-nya kita tunjuk pilih yang mana ya. Sekarang banyak LPH. Sekarang banyak ya, kalau dulu kan hanya MUI saja. Iya, kalau sekarang ada berapa tuh? Sudah lebih dari 3 LPH ya. Karena terlalu banyak ya, terlalu banyak produk yang harus didaftarkan. Karena kan memang kalau bisa apalagi makanan ya, makanan, minuman itu sudah pasti diwajibkan lah ya. Apalagi sekarang kosmetik pun sama gitu kan ya. Jadi lembaganya diperbanyak lagi ya supaya ya harus antri mungkin. Betul. Jadi tidak hanya ke MUI, sekarangnya ada LPH yang lainnya gitu di Indonesia. Karena kan sudah banyak. Pertama kosmetik kan udah ratusan ribu mungkin ya, terus nanti jutaan. Ya sudah jutaan seperti itu. Ya mungkin di sini teman-teman semua yang nonton podcast kita hari ini mesti tahu juga ya kalau misalkan memang Badan POM itu biasanya prosesnya itu sekitar kurang lebih 45 hari ya mungkin ya Bu ya. Kalau untuk izin edar ya kurang lebih seperti itu Bu. Iya. 30-45 hari. Halal? Kalau untuk halal ini mungkin agak lama ya Bu ya, karena kan memang dari mulai bahan bakunya sendiri memang dokumennya harus dipersiapkan seperti itu. Jadi hal ini sekitar paling cepat 3 bulan, paling lamanya sekitar 6 bulan sih. Iya. Jadi Ibu Rima ini kan sudah cukup lama juga nih di kita ya. Jadi waktu kita awal-awal pabrik kita masih belum mempunyai sertifikasi halal si pabriknya sendiri, itu kita memang mempersiapkan bahan baku untuk halal itu lumayan ya Bu ya. Ada beberapa supplier yang memang tadinya sudah menjadi supplier kita cukup lama juga, akhirnya kita harus mengganti mengganti supplier itu kan ya. Memang dokumen untuk halal sendiri banyak ya Bu yang diminta, seperti kayak flowchart, spesifikasi gitu kan. Kalau misalkan untuk bahan baku tersebut belum ada sertifikasi halal bahannya, LPH bisa minta dokumen yang lain. Prosesnya agak lama seperti itu. Nah, kalau misalkan satu bahan baku itu tidak punya sertifikasi halalnya, berarti kita ditolak aja gitu ya, nggak bisa kita ambil dong ya. Juga sih Bu, ada beberapa yang bisa menggunakan dokumen lain gitu. Nanti dilihat dari proses pembuatannya sendiri dari bahan tersebut. Karena ada beberapa memang yang sudah bahan baku di kita tuh tidak hanya menggunakan sertifikasi halal untuk bahannya, tapi menggunakan dokumen bahan lain, dokumen bahan pendukung halal. Ada ini dokumen pendukung. Iya, ada pendukung halal. Oke.
Nah, ini pengen tahu juga nih, jika sebuah pabrik maklun kosmetik tidak memiliki sertifikasi, apakah diperbolehkan? Kayaknya nggak boleh sih ya Bu ya, tapi tolong dijelaskan coba. Kalau pabrik maklun tidak memiliki sertifikasi ya, pastinya nggak boleh Bu. Iya, misalkan pabrik ilegal deh gitu, kita pengen tahu ya, kan ada banyak banget tuh pabrik rumahan ya Bu, yang kita tahu ya, apalagi kalau daerah-daerah ya banyak lah ya, saya menyebutin nanti takut salah juga lagi nanti di komplain gitu kan. Jadi waktu kemarin itu Pak Simon ya pernah juga datang ke satu daerah, memang sama POM ya, sama orang POM Jakarta juga. Jadi itu satu desa itu mereka memproduksi produk kosmetik ilegal ya, yang bermerkuri, yang ada hidrokinonnya, yang mereka jual itu ya ke pasar-pasar lah mungkin ya. Tapi ya ngerjainnya tuh di rumah, terus kayak lampunya kalau ngerjain tuh katanya hanya pakai lilin penerangannya. Iya, jadi gelap-gelapan gitu karena takut ini ya udah kayak udah kayak ini ya pembuatan narkoba ya gitu ya, serem juga ya. Nah makanya apa sih, gimana sih gitu loh supaya kita juga, teman-teman di sini juga tahu ilmunya gitu ya. Ya karena kalau untuk pabrik maklun kan kita kan ada terima konsep merek ya pastinya. Jadi kalau tidak ada sertifikasi CPKB, kita nggak bisa daftarin produk tersebut ke Badan POM karena itu salah satu persyaratan sertifikasi CPKB untuk kosmetik. Jadi ya kalau suatu pabrik tidak memiliki berarti ya ilegal ya Bu ya, masuk ilegal ya. Iya, dia nggak bisa terima maklun seperti itu. Iya, dan mendapatkan CPKB juga bukan hal yang mudah gitu kan ya. Karena memang harus itu bisa sangat cukup lumayan. Iya, lumayan berat gitu ya. Maksudnya ya bisa nyampe 6 bulan sampai 1 tahun gitu kan ya. Iya. Nah, dampak apa nih Bu yang didapat jika pabrik maklun kosmetik tersebut tidak memiliki sertifikasi? Jika pabrik tidak memiliki sertifikasi, berarti dia nggak bisa produksi ya. Nggak bisa produksi, nggak bisa mendaftarkan izin ke Badan POM ya. Kalau dampaknya nggak punya rasa. Iya, dia nggak bisa, dia punya izin edar, berarti dia juga nggak bisa istilahnya memasarkan produk tersebut keluar, kan berarti dia ilegal maksudnya. Iya. Jadi artinya ya misalkan nih ada teman-teman beauty trainer di sana yang tiba-tiba tertarik nih, saya mau bisnis kosmetik, tapi memilih pabrik misalkan yang ya dia sih mungkin nggak tahu itu ilegal kan, karena kan nggak mungkin juga kita nggak bisa melihat ya. Cuman kalau teman-teman nanti bisa tanyakan, ada CPKB-nya nggak, tuh kan jadi pinter ya mereka ya, udah nonton podcast ini jadi tahu knowledge-nya gitu kan. Pabrik ini ada CPKB-nya nggak, boleh nggak kita lihat, atau pabrik ini kelas B atau kelas A. Nah itu juga kan teman-teman semua nanti paham ya, kalau misalkan mau mencari pabrik harus yang seperti apa. Yang pasti sih datang saja ke PT Skincell Cosmetic Industry, itu pabriknya sudah ber-CPKB, GMP pula gitu ya. Kita sertifikasi sudah lengkap. Iya, jadi jangan salah pabrik ya. Iya betul, karena salah satu persyaratan maklun ya seperti itu, sertifikasinya dia harus lengkap. Oke. Nah, untuk PT Skincell Cosmetics sendiri nih, dari segi sertifikasi, apakah sudah lengkap dan apa saja sih? PT Skincell Cosmetics itu udah punya sertifikasi CPKB, sudah dengan masuk golongan A ya Bu ya. Berarti semua sediaan sudah bisa diproduksi di PT Skincell Cosmetics. Dan untuk sertifikasi sistem jaminan produk halal ini juga sudah gitu kan. Tambahan dari sertifikasi yang lain untuk internasionalnya berarti ada Ataman ISO. Kita sudah GMP, untuk GMP-nya sudah ISO 22716. Untuk jaminan mutu produknya kita pakai ISO 9001. Untuk lingkungannya, sistem manajemen lingkungannya ISO 14001, dan untuk manajemen karyawannya itu 45001. Sudah lengkap. Oh, sudah lengkap banget ya, sudah halal. Jadi customer nggak perlu worry gitu ya. Semuanya mutunya sudah bisa terjamin. Iya, pokoknya tidak usah worry dan harus percaya bahwa yang kita hasilkan, yang kita produksi itu sudah yang terbaik. Bukan hanya jaminan mutu kualitas dari produknya loh, jaminan ketenaga kerjaannya pun diperhatikan seperti itu. Iya, karena kan salah satu faktor pendukung mutu itu dari karyawan juga.
Iya, kayak betul, semacam betul. personal hygiene-nya itu kan harus diperhatikan karena nanti bakal Mhm. menentukan kualitas dari produknya. Iya, iya, betul, betul. Nah, apa sih Bu keuntungan untuk customer jika produknya telah tersertifikasi? Itu yang tadi dibilang ya jaminan ya Bu ya, Iya, kalau iya. misalkan sudah tersertifikasi berarti kita sudah implementasi sistem itu CPKB, ISO-nya, berarti customer jangan khawatir gitu kan, produk yang dihasilkan oleh PT Skinsol itu bukan produk yang apa ya, maksudnya kualitasnya sudah terjamin dan sudah halal juga. Iya, seperti yang kemarin juga sempat dibahas ya, antara saya sama siapa ya, Ibu Rafi kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan teman-teman juga yang maklum ya di pabrik manapun lah gitu ya, nanti kan di sini ada semacam barcode. Nah di sini yang di belakang ada semacam barcode, itu barcode-nya juga bisa kita scan ya Bu ya? Iya betul, itu kan barcode yang sudah ada di template notifikasi ya. Iya. Jadi tidak sembarang barcode juga ya, sudah ada ketentuan dari Badan POM untuk QR code-nya sendiri sudah terbit di template notifikasi. Jadi yang dicantumkan ke produk itu adalah memang sudah ada dari Badan POM-nya sesuai dengan nanti yang pas di scan itu adalah KNA. Iya, keluar NA. Iya, kalau di scan ya, kan? itu ya. Penamaannya juga ada, udah gitu ada netonya. Tapi jangan salah Bu, ada juga nih pabrik yang nakal. Kadang-kadang ada customer lah gitu ya, boleh nggak saya pengen deh produk saya ini keluar cepet. Saya pengennya sebelum sebulan itu udah keluar katanya. Udah deh pinjam aja nomor NA yang lain, nah gitu. Aduh, nggak bisa gitu kan. Karena kalau misalkan nanti sampai kita ketahuan atau ditemukan di pasaran, itu yang salah pabriknya ya, karena mengizinkan. Nah mungkin ada pabrik-pabrik yang tanda kutip ya, mungkin nggak semua, tapi ada oknum yang memang ya udah deh nggak apa-apa untuk membantu mempercepat, atau daripada si customer-nya ini nantinya pergi ke pabrik lain, akhirnya memberanikan diri untuk melakukan pelanggaran. Tapi kalau di kita mohon maaf nggak bisa, memang awal agak lama ya Bu ya, mungkin kita perlu proses ya dari mulai pendaftaran Badan POM, tapi kalau misalkan sudah keluar POM sudah bisa berjualan kan ya, kalau halal ya bisa menyusul. Ya kalau untuk regulasi sekarang kan kosmetik sendiri kan masih proses penahapan ya, penahapan itu di 2026. Walaupun masih penahapan kewajiban sertifikasi, tapi untuk pakai Skinsol sendiri sudah mempersiapkan lebih dini ya, sebelum tahun 2026 kita sudah sertifikasi dari tahun 2018. Iya betul ya, kalau misalkan kewajiban halal ya? Iya, untuk kewajiban sertifikasi halal untuk produk kosmetik. Iya, itu udah lama. Kita udah lama menerapkan itu. Iya, betul. Dan semua produk maklun di Skinsol semua sudah diproses registrasi halal. Iya, karena nantinya nextnya itu di tahun 2026 semua produk wajib halal ya. Semua produk penandaan e-commerce-nya sudah harus menggunakan logo halal yang sekarang terbaru. Oh iya, sama ini nih tadi juga ada baru pas ngobrol-ngobrol sebelum podcast itu, Ibu Rima juga menjelaskan. Jadi kalau teman-teman bisa kelihatan nggak ya? Bisa lihat di sini ini logo halal yang lama ya, yang hijau ini gitu kan. Tapi kalau yang baru sekarang bentuknya seperti wayang, tuh dia warnanya ungu ya. Iya, warna ungu. Iya. Tapi kalau misalkan ada ketentuan mana juga sih Bu, kalau untuk logo ungu ini nanti udah dilihat juga di kemasan, warna kemasannya apa yang diperbolehkan itu warna ungu, warna hitam, dan warna putih. Oh boleh. Iya boleh. Nanti beda-beda. Sudah ada ketentuannya dari BPJPH. Karena kan supaya matching ya, misalkan ini kemasan ini misalkan ini cocok nih ungu. Kalau misalkan ungu lagi ini udah ungu ya Bu. Kalau ungu lagi kayak warna ya, jadi hitam aja. Iya, atau putih lah. Bisa disesuaikan, tapi tidak boleh keluar dari warna itu yang sudah disangkakan oleh BPJPH. Iya. Oke, gitu. Nah, ini di PT Skinsol Cosmetic Industry juga kan legalitasnya kita bantu ya. Nah, itu yang kita bantu itu apa aja sih Bu? Di Skinsol Cosmetic itu legalitas dari mulai pengurusan hak paten ya, paten ke DJKI, mereka haki, berarti izin edar ke Badan POM sama sertifikasi halal. Kalau untuk legalitas lain, berarti untuk seperti kalau misalkan customer mau klaim di penandaannya, berarti ada seperti uji klinis, uji cemaran, nah itu juga kita urus sekarang juga. Oh gitu ya.
Nah ini teman-teman yang belum tahu ini kan kadang-kadang juga pemain baru lah istilahnya, beauty trainer yang baru mau mulai usahanya di bidang kosmetik. Itu Haki itu apa sih? Haki itu sebetulnya hak paten merek, dan merek itu yang mungkin teman-teman di sini juga ini yang apa yang sering ada beberapa bagian teman-teman tuh suka pada ribut kan, yang waktu kemarin juga ya mungkin kita tahu semua lah ya. Jadi kita harus cermat untuk memilih satu penamaan. Itu mungkin kalian bisa memilih dari singkatan nama kalian atau singkatan biasanya kalau suami istri ya berdua atau yang lainnya gitu kan ya. Jadi memang harus memiliki arti, tapi kita harus cek juga ini sudah ada yang punya belum. Kalau misalkan memang belum ada yang punya, itu mungkin bisa didaftarkan gitu ya Bu ya. Iya. Paling masukan juga sih Bu untuk pendaftaran merek ini ya, karena kan sekarang itu suka ada penolakan gitu kan di sistem. Jadi bukan hanya kita ya penolak ya, ternyata iya, karena mungkin di awal aman aja ya, tapi nanti secara sistem berjalan itu suka ada penolakan. Nah, jadi untuk saran nih ya, kalau misalkan pengen aman nih hatinya, jadi carilah kata atau bahasa yang unik gitu Bu. Terus dibikinlah logo yang spesial lah. Dari logo juga itu bisa mempertahankan nanti ketika ada penolakan, kan beda dengan lain gitu. Terus dari penulisan, arti visualnya dari merek tersebut gitu, itu dijelaskan di dalam pendaftaran gitu. Jadi memang ada unique sellingnya di situ, beda dengan yang mungkin ada yang sama gitu kan. Nah, itu bisa ketika ada penolakan kita bisa bandingnya seperti itu ke PDKI. Iya betul karena ada ya ini sebetulnya bukan kosmetik ya, kasus yang lain kan. Saya kemarin juga sempat nonton podcastnya yang lain ya, itu Ruben Onsu sih sebetulnya ya, makanan kan. Cuman pada saat yang ayam geprek ya kalau nggak salah gitu kan, temannya mengakui punya dia, ini juga mengakui punya dia, tapi karena namanya kan Ruben Onsu siapa sih yang nggak tahu gitu kan, ini nama aslinya, padahal temannya itu bapaknya itu mengganti nama dari nama siapa gitu saya lupa, cuman namanya menjadi Ruben Onsu juga. Tapi kan ada perubahan nama di situ di tahun, saya lupa tahunnya berapa, cuman kalau Ruben Onsu kan dari lahir istilahnya kan, akhirnya kepemilikan merek tersebut dimenangkan oleh Ruben Onsu. Nah itu contoh-contohnya lah ya. Cuman kan kita jadinya ya habis waktu ya kan, wasting time, wasting money mungkin ya untuk berdebat itu di pengadilan dan lain-lain. Sebaiknya dari awal itu kalian sudah memikirkan nama yang unik mungkin seperti kata Bu Lima tadi bilang. Seperti itu. Nah, terakhir nih Bu, boleh dong kasih tips untuk para pemula yang mau jadi pebisnis kosmetik, cara memilih pabrik maklun yang terbaik itu apa aja sih? Silahkan. Ada 3 tips ya untuk para pebisnis kosmetik untuk memilih pabrik maklun. Jadi yang pertama itu cari pabrik maklun yang memang sudah terbukti pengalaman, seperti kata Skinsol ya. Ya, jangan lupa kata Skinsol kosmetik industri. Sudah terbukti pengalaman, dia udah mulai bergerak dari tahun sekitar 2010 ya Bu ya. Untuk kata Skinsol kosmetik itu terbukti pengalaman dalam hal memproduksi berbagai macam sediaan seperti skincare, personal care, dekoratif, body care, baby care, serta produk lainnya semua ada di PT Skinsol sudah terbukti pengalaman. Yang kedua, cari tempat maklun yang memiliki legalitas lengkap, gitu kan, sertifikasi CPKB, halal sudah lengkap. Jadi istilahnya sudah dalam yang ilegal. Ya, secara regulasi pemerintahannya sudah terpenuhi untuk PT Skinsol kosmetik industri. Nah yang ketiga, cari pabrik maklun yang bisa memberikan full service pelayanan ke customer, dari mulai dia memberikan konsultasi pengembangan produk, keinginan customer, produknya pengen seperti apa, terus sudah dimulai dari situ, dari mulai pengurusan izin edar sampai ke produknya jadi dia memberikan full service termasuk ke desain kemasan kita juga bisa berikan. Pokoknya istilahnya kalian tuh nggak harus pusing gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian memang mau menjadi beauty trainer ya, jangan tunda lagi, nanti aja deh. Soalnya aku bingung nih mau pilih pabrik yang mana gitu kan, karena kan pabrik juga banyak ya.
karena Pak Simon itu, Pak Michael Simon kan salah satu pengurus, bukan pengurus lagi ya, ketua Perkosmi Jawa Barat ya. Jadi kalau teman-teman bisa searching nih apa sih Perkosmi itu gitu kan. Nah jadi suami saya itu Pak Simon adalah ketuanya. Nah kalian jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu kalau PT Skinsol Cosmetic Industry ini ditunjang oleh semua aspek yang berhubungan dengan kosmetik, mulai dari POM-nya, halalnya, kita tuh sudah sangat-sangat terpercaya. Itu ya Bu ya. Jadi istilahnya itu yang penting intinya ya Pak, untuk tips memilih pabrik yang terbaik ya. Iya betul, karena kalau misalkan ya udah deh cari yang murmer aja, murah meriah tapi gitu. nggak kejamin legalitas udah gitu ya. Yang cepat seminggu bisa langsung jualan katanya gitu. Kan kita juga di pegawai ini kan nggak bisa istilahnya memberikan produk yang terbaik bandingkan customer pasti. Iya, karena kan nggak segampang itu, Besti gitu. Kalau misalkan kalian bikin sampel nih, dicoba dulu, ya kan. Nanti diuji dulu, sudah oke nih, di muka kita bagus, tapi di muka tetangga kita bagus nggak ya? Akhirnya uji, setelah uji baru deh, oke nih, udah oke, baru ada penawaran. Setelah penawaran baru deh MOU gitu kan dulu. MOU baru daftar Badan POM. Setelah keluar Badan POM-nya baru bisa berjualan dan kita bisa produksi. Begitu. Nah, mungkin KitKatnya seru banget ya kalau udah ngomongin regulasi gitu ya. Soalnya regulasi ini sangat penting banget untuk kalian bisa berjualan juga. Nah, makasih banyak Bu Rima sudah meluangkan waktunya. Jadi istilahnya buat beauty trainer ya, terbuka ya. Ternyata nggak sulit untuk maklum itu ya, terutama untuk yang istilahnya sudah lengkap semuanya. Iya betul. Nah pokoknya kalau misalkan mau bisnis kosmetik jangan lupa ke PT Skinsol Cosmetic Industry saja. Nah kami pamit dari sini, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.